wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 praktikum 2 akan menjelaskan tentang biosecurity terhadap peternakan babi. Menurut Deptan RI tahun 2006, biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk mengendalikan wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak tertular, sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan. 3 komponen utama biosecurity. Yang pertama, konseptual menjadi basis dari seluruh program pencegahan penyakit. Yang kedua ada struktural meliputi hal-hal yang berhubungan dengan tata letak. Lalu operasional, yaitu manajemen untuk mencegah kejadian dan penyebaran dan infeksi. Yang pertama, ada biosecurity konseptual. Lokasi peternakan secara umum berjarak minimal 1 km dari jalan raya, pemukiman, pasar hewan, dan tempat pemotongan ternak. Berdasarkan gambar yang ada di bawah, itu merupakan kepadatan babi lokal yang dapat didefinisikan sebagai jumlah rata-rata babi per 0,4 mil persegi dalam radius 3 mil dari peternakan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi resiko kerusakan dalam program biosecurity karena lokasi peternakan babi, yaitu pertama, peternakan babi di dekatnya, kedua, kepadatan babi lokal, ketiga, jalan, keempat, jenis medan, dan yang kelima, hewan lain. Berikut adalah contoh layout dari kandang babi dan anaknya. Ukuran minimum dari area ini yaitu 5,5 meter persegi atau 2,2 meter kali 2,5 meter. Kemudian dengan jelas kandang bisa dipisahkan menjadi zona fungsional untuk memberi makan, berbaring, dan menempatkan kotoran. Di daerah berbaring juga terdapat sarang babi dan zona makan untuk anak babi. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian terdapat 3 zona di wilayah kandang. Yang pertama ada zona merah, kedua ada zona kuning, dan yang ketiga ada zona hijau. Zona merah merupakan zona yang kotor dan kemungkinan cemaran bibit penyakit sangat banyak. Biasanya di zona merah ini tempat pengunjung datang dan penerimaan tamu. Kemudian yang kedua ada zona kuning, yaitu zona transisi antara daerah kotor merah dan daerah bersih hijau. Dan yang ketiga zona hijau, merupakan zona bersih yang harus terjaga dari kemungkinan cemaran penyakit. Di zona hijau ini merupakan kandang tempat tinggal hewan. Hanya pekerja kandang yang boleh masuk ke dalam zona hijau. Kemudian ternak bibit. Pertama, ternak yang ada dan yang akan masuk lingkungan peternakan harus sehat dan bebas dari penyakit hewan menular. Kemudian yang kedua, mempunyai sistem pencatatan untuk setiap ekor hewan yang masuk. Kemudian, penyakit babi dapat ditularkan dengan berbagai cara, diantaranya pertama melalui babi yang sakit, kedua melalui hewan ternak lainnya, ketiga melalui karyawan atau pengunjung yang kontak langsung dengan babi, dan yang keempat melalui pakan yang terkontaminasi. Kemudian lalu lintas. Jika terdapat peralatan dan kendaraan, maka perlakuan yang harus dilakukan yaitu didesinfeksi terlebih dahulu. Kemudian perlakuan terhadap ternak yang baru masuk, hewan itu harus bebas dari penyakit menular dan dilakukan isolasi di kandang karantina. Kemudian perlakuan jika ada manusia yang masuk, maka harus didesinfeksi juga dan memakai pakaian khusus. Berikutnya ada biosecurity struktural. Biosecurity ini merupakan tingkat kedua pada peternakan babi. Adanya pemisahan kandang indukan, pejantan, pembibitan, dan kandang karantina untuk penelitian. Berikutnya ada toilet yang letaknya jauh dari perkandangan. Lalu ketersediaan air bersih dan listrik yang cukup, serta mendapatkan sinar matahari yang cukup. Berikutnya untuk babi yang mati segera dipisahkan lalu dimasukkan ke dalam karung tertutup.
dikeluarkan dari kandang dan dibakar. Adapun sapu pembersih kandang, tempat sampah, dipingker, tempat cuci tangan, lampu penerangan yang cukup, dan persediaan air. Berikutnya, tempat gudang pakan letaknya cukup jauh dari kandang sehingga dapat meminimalisir kontaminasi pakan terhadap agen penyakit dari kandang. Air minum disediakan dalam bentuk nipel, sedangkan pakan terpisah antara pakan babi masa grower, penjantan, dan indukan. Syarat kandang pada kandang babi yaitu kandang penjantan ukurannya 3 meter x 2 meter, kandang indukan 3 meter x 2,5 meter, dengan dilengkapi halaman umbaran. Berikutnya, kandang harus cukup ventilasi, tempat makan dan air minum dari semen, dan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Lalu, lantai harus terbuat dari semen dan dibuat miring. Berikutnya, untuk pakan yang digunakan berupa pakan komersial atau campuran layak dikonsumsi. Dapat diberikan dalam bentuk konsentrat, dedak, ampas tahu, dan campuran. Untuk penggunaan obat, harus di bawah pengawasan dokter hewan. Berikutnya dalam pembuatan pagar. Pagar dibuat untuk melindungi fasilitas babi di luar ruangan, terutama jika terdapat babi atau hewan lain dekat peternakan. Di beberapa wilayah geografis, penggunaan pagar listrik 4 untayan dengan daya tarik tinggi cukup untuk membantu meningkatkan biosecurity. Untuk pagarnya, masuk ke unit babi dapat dikontrol dengan pagar. Mengunci gerbang yang masuk ke unit babi menggunakan sistem komunikasi seperti bel, alarm, atau sistem speaker 2 arah. Di pintu masuk yang terkunci bagi pengunjung untuk menunjukkan mereka datang dan rambu. Berikutnya ada biosecurity operasional. Biosecurity ini merupakan tingkat ketiga. Nah, pada peternakan babi, biosecurity operasional meliputi pengunjung hanya diperbolehkan masuk hingga kandang penjualan. Karyawan dan dokter hewan menggunakan APD seperti sepatu boot, sarung tangan, masker, dan pakaian ganti. Lalu, mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki kandang. Pembersihan dan pensucian kandang dilakukan dengan desinfektan, desinfeksi kandang, dan peralatan secara teratur. Kasus penyakit hewan menular di lokasi pembibitan segera dilaporkan kepada dinas setempat. Babi, bangkai babi, dan limbah pembibitan yang terkena penyakit hewan menular tidak boleh dibawa keluar lokasi pembibitan dan segera dibakar atau dikubur. Lalu desinfeksi barang, kandang dan peralatan dengan sodium hipoklorit, kaporit, dan soda api. Pakan dapat dibakar atau dididihkan. Lingkungan dan air dengan sodium hipoklorit, kaporit, dan soda api. Untuk mesin dan kendaraan menggunakan desinfektan sodium hipoklorit, kaporit, dan soda api. Untuk alat elektronik menggunakan desinfektan gas formaldehid. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.